Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 385. Rena yang tak menyangka, menjelang tutup restoran miliknya, tiba-tiba saja, customer service-nya memberitahukan, ada yang pesan makanan, dengan jumlah yang banyak. Karena penasaran, si Rena pun ingin tahu, siapa nama yang memesan. Ketika dibuka bukti pembayaran, si Rena itu membaca nama yang tak dikenalnya. Rupanya Kenshin mentransfer uang itu tak memakai rekening pribadinya, melainkan milik keluarga, atas persetujuan ayahnya. Itu pun dikirim langsung dari rumahnya Kenshin. Kenshin memang tak ingin namanya tercantum di bukti pembayaran. Jadinya Rena sampai detik itu belum tahu kalau yang memesan makanan ini adalah Kenshin, seseorang yang sangat dikenalnya. Si Rena lalu bersyukur, waktu sudah malam begini, restorannya dapat orderan, akhirnya mendapat pembeli. Meski baru 3 hari, pemasukan yang didapat sudah 1 miliar, dan Rena itu sebelum pulang, ia mengumpulkan semua pegawainya, lalu diberitahukan tentang banyaknya pesanan. Si Rena pun berkata, mulai waktu esok, kesibukan akan bertambah, mungkin akan lembur kerja. Kemudian beberapa pegawai yang tadi sempat khawatir restoran ini akan rugi, mereka pun menjadi lega. Akhirnya ada pembeli yang memesan di sini dengan banyak sekali, 10.000 porsi. Desas-desus pun tersebar. Yang beli itu tak lewat aplikasi, tapi langsung telepon ke kantor. Hingga pegawai yang tadi bicara dengan Kenshin, pegawai itu jadi teringat, orang luar satu-satunya yang tahu nomor baru itu hanyalah dia seorang. Cleaning service tersebut, dan pegawai itu curiga. Benaknya pun berkata, jangan-jangan cleaning service itu memberitahukan ke bosnya untuk memesan makanan di sini. Lalu ia punya rencana akan bercerita pada Rena, yang tak lain atasannya. Kemudian hari berganti, pagi datang kembali. Si Rena telah tiba, berada di restoran. Saat ia duduk sendiri, didatangi salah satu pekerjanya. Dia bernama Anita. Anita itu menyapa, "Mbak Rena, selamat pagi." Rena menjawab, "Selamat pagi Anita." Karena si Rena ini orangnya baik sekali, Anita pun tak segan berani bicara menyapa, meski itu atasannya, tapi seperti teman sendiri. Dan Anita pun bicara, "Oh ya Mbak Rena, kok bisa ya dalam satu malam ada yang pesan sebanyak itu? Apa Mbak Rena kenal ya orangnya?" Si Rena menjawab, "Aku pun juga gak kenal Anita. Gak tahu siapa, emang mungkin dia ingin beli di sini kali." Anita pun menyahut, "Tapi kok aneh ya Mbak Rena? Padahal kan nomor telepon itu baru diganti tadi siang. Kok bisa tahu ya orangnya?" Mendengar ucapan itu, Rena baru tersadar. Lalu ia menjawab, "Oh ya benar juga ya Anita. Aku pun baru tahu ini. Apa ada ya pegawai di sini yang memberitahukan nomor baru, mempromosikan ke teman-temannya?" Anita lalu menjawab, "Saya rasa nggak ada Mbak. Kan nomor teleponnya aja diganti di waktu siang. Pegawai yang kerja di sini pun tentu masih sibuk semua. Jadi saya rasa nggak ada Mbak yang menyebarkan ke temannya." Lalu Rena bertanya, "Terus orang itu tahu dari mana nomor baru kantor ini?" Dan Anita pun bercerita, "Oh ini Mbak, kan kemarin Mbak Rena meminta agar kita mengundang orang yang lewat depan restoran untuk diajak masuk ke dalam, khususnya pekerja yang biasa, orang-orang yang tak punya." Saat itu Mbak ada yang bertanya tentang alamat toko online ini. Saya pun tak sengaja memberitahukan ke dia tentang nomor baru ini. Jadi ya itu Mbak, saya merasa curiga, apa mungkin dia orangnya memberitahukan ke bosnya hingga memesan makanan di sini. Kan satu-satunya orang luar, hanya dia yang tahu. Si Rena pun penasaran. Lalu ia bilang, "Emang yang kamu sebut itu, apa dia juga makan di sini Anita?" Anita pun menjawab, "Iya Mbak, dia makan di sini pula. Kan kerjanya biasa. Kasihan saya melihatnya, seperti orang tak punya. Kemarin juga, dia sempat bantu-bantu membersihkan lantai di sini saat pekerja menjatuhkan makanan.
Dan Rena pun bertanya, maksudnya apa Anita? Anita pun menjawab, yaitu Mbak. Dia membersihkan pecahan kaca, serta makanan yang tumpah. Meski sudah kita larang, katanya ingin membalas kebaikan, karena sudah makan gratis di sini. Emang kasihan Mbak orangnya. Dan Rena menyahut, tapi Anita, kok nggak dipaksa duduk saja? Kan dia itu tamu, masa dibiarkan begitu? Kan kita jadi malu. Lalu Anita bicara, sudah Mbak, kita semua sudah bilang itu. Tapi katanya malah begini, ia sudah biasa melakukan, karena memang kerjanya, kerja cleaning service, yang biasa bersih-bersih. Begitu Mbak, dia bilang. Ketika disebut kata cleaning service, si Rena deg-degan jantungnya. Dengan cepat ia menyahut, apa kamu bilang Anita? Cleaning service katamu. Namanya siapa? Orangnya seperti apa? Kamu masih ingat nggak wajahnya? Aduh, Anita pun terkejut. Tiba-tiba Mbak Rena banyak bertanya. Lalu ia pun melihat ekspresi wajahnya Mbak Rena, yang nampak penasaran. Dan Anita pun menjawab, saya nggak tahu namanya Mbak. Tapi saya membaca seragam kerjanya, yang bertulis PT Medician. Itu perusahaan Mbak, yang ada di kompleks, di Jalan Megah Raya. Dan Rena pun mengerti, ternyata bukan Kenshin, karena tak mungkin Kenshin kerja di sini. Apalagi perusahaan itu, milik orang lain. Si Rena yang sempat semangat, kini terlihat biasa. Meskipun demikian, ia senang sekali, ada cleaning service, yang makan di tempatnya, mengingatkan masa lalu, akan seorang pria, yang ada di kota sebelah. Dan Anita itu, lalu meneruskan bicaranya, menjelaskan lagi, tentang yang ditanya. Tapi dia Mbak Rena, seperti seumuran Mbaknya, tingginya pun sama, kulitnya juga putih. Saya sampai merasa heran Mbak, kok mau ya kerja cleaning service? Dan Rena pun menjawab, kamu Anita, jangan bilang begitu, cleaning service juga pekerjaan. Anita pun menyahut, iya Mbak, baik, saya mengerti. Lalu keduanya pun melanjutkan kerja, ke tempat masing-masing. Singkat cerita, 2 hari berlalu, waktu puasa telah tiba. Saat jam 3 pagi, Kenshin ditelepon Kaori, untuk dibangunkan makan sahur. Kenshin pun menerimanya. Lewat video call Kaori menyapa, say, hari ini pertama puasa nih. Kamu udah makan belum? Kenshin yang baru bangun, ia pun menjawab, belum nih Kaori, tapi tadi malam aku udah beli nasi. Ini mau aku makan. Kaori pun menyahut, kalau gitu makan sahur bersama ya. Kan ini pertama kalinya, sejak kita menikah, baru bertemu bulan puasa. Kenshin menjawab, iya nih Kaori, nggak mengapa. Dan Kenshin melanjutkan bicara, kamu Kaori meski baru bangun tidur gitu, masih cantik saja. Aku jadi kangen rumah, pinginnya pulang. Kenshin tersenyum. Kaori menjawabnya, bisa aja say, kamu kan tinggal pulang. Ya pulang kan nggak mengapa. Namun Kenshin menyahut, entar aja deh sayang, kalau udah selesai urusan di sini. Kaori bicara, duh tumben panggil aku sayang. Merayu ya kamu. Kenshin pun bilang, merayu apa ya Kaori? Kan kamu udah istriku, masa pakai merayu segala? Mereka pun tersenyum berdua. Kemudian Kaori bicara, say, kalau gitu aku keluar kamar ya. Video call-nya jangan dimatiin. Kita makan sahur bersama ayah dan mama. Kenshin pun sebenarnya malu, tapi Kaori yang minta. Kenshin mengiyakan, dan Kaori ke meja makan. Di situ ada ayah dan mamanya. Handphone itu diletakkan di bagian tengah, hingga Kenshin bisa terlihat oleh semua. Kaori pun bilang, ayo say, kita mulai makan. Begitu pula dengan ayah dan mamanya, yang sama menyapa Kenshin. Lalu Kenshin membuka nasi, sebuah nasi bungkus, yang lauknya itu hanya telur dan ikan asin. Kaori dan mamanya pun melihatnya. Tentu saja karena hal itu, Kaori menjadi sedih. Suaminya yang di sana hanya makan apa adanya. Pembicaraan pun berlangsung, yang menyangkut masalah itu. Setelah semuanya selesai, makan sahur yang berakhir, pagi pun datang lagi. Kenshin bekerja kembali, dan sampai saat itu, semua berjalan seperti biasa. Pak Freddy pun demikian, serta Lisa juga, yang terlihat baik-baik saja. Rupanya, si anak pemilik perusahaan ini, yang bernama Rizky, tuan muda yang belagu itu, belum datang ke sini, belum memimpin perusahaan ini, karena masih sibuk di perusahaan tempat ayahnya. Lalu waktu sore pun tiba, Kenshin bersiap pulang. Seperti biasa, ia mengendarai motornya, dengan pelan-pelan. Kenshin menikmati suasana,
di bulan puasa ini. Dan tak terasa, tiba-tiba saja, laju motornya itu dihentikan lagi. Kenshin baru sadar, kalau lewat jalan yang sama. Seperti hari kemarin, begitu halnya banyak juga orang yang lewat situ, yang turut dihentikan, disuruh masuk restoran untuk buka bersama. Kenshin yang sempat menolak, ia tak bisa menghindar, karena terus dipaksa. Dan akhirnya, Kenshin masuk saja, apalagi sekarang. Sudah jam 5 petang, lebih 1/4 menit, ketika ada di dalam. Saat Kenshin duduk menunggu, dan menerima nasi kotak dari restoran. Sambil menunggu azan, Kenshin melihat di sekitarnya, dan terkagetlah dirinya. Ada seorang perempuan, yang duduk di kursi sendiri, berada di tempat VIP. Seperti dikenalnya, setelah melihat seksama, Kenshin merasa yakin, bahwa itu Rena, yang kemarin tak datang di nikahnya. Tak menunggu lama, Kenshin berjalan menghampiri, sambil membawa kotak nasi, menuju tempatnya Rena. Semua pelayan pun melihatnya, termasuk Anita, melihat cleaning service, berjalan ke tempatnya Mbak Rena, pemilik restoran ini. Mereka pun hendak melarangnya, namun Kenshin sudah masuk ke dalam. Ketika itu, Rena belum menyadari akan datangnya Kenshin, karena ia lagi sibuk membalas pesan temannya. Rena pandangannya ke bawah, seperti ke arah meja, dan Kenshin langsung duduk, tepat di depannya. Si Rena belum tahu juga, hingga Kenshin tersenyum. Kenshin belum menyapa, kemudian si Rena itu pun, dengan pelan-pelan, mengarahkan pandangannya, melihat ke arah depannya. Seketika itu, Rena pun kaget jadinya, sampai-sampai ia berteriak, menyebut nama Kenshin, yang tiba-tiba hadir, ada di depannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya